Tidak di Indonesia, inilah deretan negara yang mengakui dinar dan dirham sebagai alat transaksi. BI menegaskan, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Setiap transaksi yang punya tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah, bukan dinar atau dirham. Pernyataan ini dikeluarkan setelah viral di media sosial tentang keberadaan kegiatan di Pasar Muamalah di Jalan Raya Tanah Baru Depok karena menerima koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi. BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. Dalam hal ini, kami menegaskan bahwa dinar dan dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dikutip dari liputan6.com, meski tidak di Indonesia, ternyata beberapa wilayah atau negara memang memperkenankan dinar dan dirham sebagai mata uang dan alat transaksi mereka. Saat ini, tercatat ada 9 negara yang menggunakan dinar sebagai mata uang dan alat transaksi, di mana 2 negara diantaranya berasal dari Eropa. Berikut adalah negara yang menggunakan dinar sebagai mata uang dan alat transaksi. 1. Aljazair. 2. Bahrain. 3. Irak. 4. Yordania. 5. Kuwait. 6. Libya. 7. Serbia. 8. Republik Makedonia. 9. Tunisia. Sementara dirham sendiri merupakan mata uang yang muncul pada era Kekaisaran Utsmaniyah di Persia. Nama ini diadopsi dari mata uang Yunani kuno, yakni drachma. Kini, sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah menjadikan dirham sebagai mata uang resminya. Berikut adalah negara yang menggunakan dirham sebagai mata uang dan alat transaksi. 1. Uni Emirat Arab. 2. Irak. 3. Qatar. 4. Yordania. 5. Maroko. 6. Libya. Dan 7. Tajikistan. Mengenal sejarah dinar dan dirham. Mengutip dari republika.co.id, dinar yang menjadi nilai tukar uang umat Islam pada masa lalu memiliki nilai intrinsik berupa emas. Para ahli sejarah pun mencatat adanya alat tukar tersebut membuat nilainya stabil dengan alat tukar lainnya. Tidak ada istilah atau fenomena inflasi dan deflasi pada masa tersebut. Pada saat ini pun, nilai seekor kambing masih sama dengan ketika masa Nabi Muhammad, yakni berkisar 1 dinar atau sekitar 2,2 juta. 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, seorang ulama yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, fungsi uang adalah sebagai alat untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tersebut. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Apabila fungsi dari uang itu sendiri telah berubah dari esensi dasarnya, maka akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi. Kendati demikian, emas pada awalnya memang bukanlah alat tukar dari bangsa Arab. Transaksi ekonomi bangsa Arab sebelum mengenal dan menggunakan emas adalah barter. Emas, dalam konteks ini dinar dan dirham, merupakan mata uang milik bangsa Romawi dan Persia. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius, sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drachma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam, di bawah pengaruh Romawi, dan Yaman, di bawah pengaruh Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Akhirnya, bangsa Arab pun mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad. Ketika itu, Nabi Muhammad selain menetapkan dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan, beliau juga menstandarkan 3 jenis dirham yang beredar, kala itu menjadi 1 jenis dirham, yakni dirham 14 kirat. Dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri,
Nabi Muhammad dibantu oleh seorang sahabatnya, yakni Arkam bin Abi Arkam. Dia adalah seorang ahli tempah emas dan perak pada masa itu. Pada masa Umar bin Khattab, ia menegaskan perihal timbangan atau bobot berat emas dan perak, yakni 7 dinar bobot atau nilainya setara dengan 10 dirham. Selain itu, Umar pun memerintahkan agar dirham dan dinar pada masa itu diberi tulisan Hamdalah dan Muhammad Rasulullah. Adapun dinar pertama milik pemerintahan Islam baru lahir ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Tepatnya, sekitar 50 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad. Adapun bobot atau berat dinar Abdul Malik bin Marwan mengacu pada solidus, yakni mata uang Romawi Bizantium yang lazim beredar saat itu. Ia tidak membuatnya berdasarkan standar mitskol yang biasa digunakan pada zaman Nabi Muhammad. Selanjutnya, ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia, Irak, Iran, Bahrain, dan Transoksania, dan Kekaisaran Romawi, Syam, Mesir, dan Andalusia menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan, pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Hal tersebut karena dinar dan dirham memang dinilai memiliki nilai yang tetap. Oleh sebab itu, tidak terjadi masalah atau kendala dalam proses perputaran uang tersebut. Karena nilainya tetap, dinar dan dirham, selain digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli, dipakai pula untuk menunaikan zakat. Imam Hanafi pernah berkata bahwa ukuran nisab zakat yang disepakati ulama bagi emas adalah 20 mitskol dan telah mencapai 1 haul atau 1 tahun, dan bagi perak adalah 200 dirham. Kendati memiliki kelebihan, yakni nilainya yang selalu tetap atau tidak berubah serta dapat pula digunakan untuk menunaikan zakat, pemanfaatan emas dan perak sebagai mata uang telah ditinggalkan. Padahal, sejarah Islam telah membuktikan bahwa mata uang emas dan perak dapat menghindarkan masyarakat dari bencana ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi terjadi karena perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Seperti hukum permintaan dan penawaran, jika kemudian uang beredar di masyarakat bertambah, maka secara teori nilainya akan turun walau secara nominal tetap. Itulah yang menyebabkan penurunan nilai uang, sehingga harga barang dan jasa naik. Sedangkan deflasi, kebalikan dari inflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam periode waktu tertentu, bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Secara teori, deflasi atau penurunan harga terjadi seiring dengan kenaikan nilai tukar mata uang karena uang beredar di masyarakat berkurang. Itulah sekilas tentang sejarah dinar dan dirham yang mungkin belum kita ketahui.